punten bisa jadi gara-gara itu kita lebih terjamin surga. Ibu tahu buku Iqra? Ya, salah satu adab kita dalam belajar suatu kitab itu tahu nama penulisnya. Ada foto penulisnya di belakang, megang tongkat. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Siapa di sini yang akhirnya bisa baca Quran berkat wasilahnya buku Iqra? Angkat tangan. Tuh, banyak yang bisa baca Quran gara-gara buku Iqra ya. Tapi tahu siapa nama penulis buku Iqra? Ada tulisannya di depan, Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi. Jangan lupa lagi ya, Kiai Haji As'ad Humam. Kok kenapa bahas beliau? Beliau luar biasa. Cetakan buku Iqra yang saya tahu secara resmi terakhir nih beberapa tahun yang lalu telah terjual secara resmi 150 juta kopi. Berapa? Berarti meskipun beliau telah wafat, minimal punya transferan pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran. Iri ya Bu? Iri pasti. Orang beriman pasti iri. Ya. Dan punten, itu baru cetakan resminya, belum yang bajakannya. Indonesia Tea Bu. Ya. Kayaknya asa kurang afdol gitu kalau beli yang ori ya. Kudu yang KW gitu ya. Insyaallah. Bu, kira-kira meskipun itu bajakan, tetap jadi pahala jariah nggak bagi penulisnya? Tetap. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, Bu. Satu TPQ, satu TPA bisa satu Iqra, Bu. Isinya 30 anak. Coba pahala jariahnya, Bu. Padahal beliau dari umur 18 tahun sudah harus duduk di kursi roda, lumpuh. Coba, mau ngapain? Mau berkata, tidak terima takdir Allah. Oh enggak, bukan seperti itu mental orang beriman. Beliau gunakan ini gimana caranya aku tambah dekat sama Allah. Mungkin teman-temannya karena masih sehat jadi bisa pergi main, terganggu konsentrasinya, ada yang harus pacaran, ada yang apa segala macam. Beliau coba mau ngapain? Tapi dibicarakan, beliau merasa mungkin aku bukan ahli Quran, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, tapi ya sudah, apa yang dipahami huruf hijaiyah tahu ya lo diajarkan. Jadi buku Iqra ya, dan sampai sekarang Masya Allah ya. Kadang ngelihat kitab itu kayak gini Bu ya. Dulu kalau kita belajar ilmu hadis ya, pasti akan kenal kitab, salah satu kitab hadis pertama ya, kumpulan hadis pertama, yaitu kitab Muwatta'nya Imam Malik bin Anas. Isinya sekitar 7 ribuan hadis. Ternyata di zaman itu kitab Muwatta itu nggak cuma satu, ada banyak. Tapi kenapa zaman sekarang kalau kita nyebut kitab Muwatta, siapa penulisnya? Malik bin Anas rahimahullah, sepakat loh. Padahal nggak cuma satu. Dan beliau pun ditanya waktu itu murid-muridnya, kenapa bikin yang sama? Namanya juga sama, ya. Sedangkan yang lain juga udah bikin. Beliau mah sok Bismillah lillahi ta'ala, ya. Maka dengan akhirnya dengan niatnya makin lillahi ta'ala kepada Allah, Allah yang melanggengkan karyanya ya. Dan karena memang itulah pentingnya murid ya, dalam arti begini, ini baru tadi banget kadarullah memang sekarang lagi kuliah lagi jurusan hadis, alhamdulillah sudah semester 5. Tadi baru banget tadi pagi Ustadz saya berkata, beliau bilang kayak begini, di antara para perawi hadis ada namanya Imam Laits bin Sa'ad. Ada yang pernah dengar namanya? Ada yang bahkan baru sekali ini ngedengar namanya Laits bin Sa'ad? Gak apa-apa, manusiawi ya. Guru kami bilang Imam Laits bin Sa'ad itu menurut para ulama hadis dianggap ada yang berpendapat lebih faqih, lebih paham ilmu daripada Imam Malik. Tapi punten, kenapa nama Imam Malik lebih terkenal ya? Salah satu penyebabnya itulah katanya pentingnya murid gitu. Murid-muridnya Imam Malik itu melestarikan mazhabnya, kitabnya, terus diajarkan lagi terus-menerus sampai sekarang masih lestari ya. Kalau masalah lillah, jelas mereka semua lillahi ta'ala. Jadi kalau kita bicara mazhab, kalau pengen jujur secara keilmuan ya, aslinya nggak cuma 4 tuh, nggak cuma Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, enggak, banyak dulu.
masih lestari karena dilestarikan oleh murid-muridnya, kitabnya masih ada sampai sekarang. Zaman dulu banyak sekali ulama tuh bertaburan di mana-mana bagaikan bintang. Ya, dari sudut pandang seperti itu, ya. Tapi yang penting hikmahnya tadi adalah jangan kita alergi dulu sama yang namanya kepahitan, musibah. Ya. Sisanya silakan, ada peran-perannya. Emang ada yang harus jadi orang kaya, harus punya jabatan, nggak masalah. Yang penting tadi tambah dekat sama Allah. Ya. Dan gimana bicara berburu hidayah Allah? Kadang Allah menyampaikan hidayah kepada seseorang, iya Bu, ada yang dengan keras, dengan pahitnya musibah, ya, dengan pahitnya masalah. Tapi kadang ada yang paling ringan. Contohnya adalah apa? Diberikan keinginan dalam hatinya. Ulangi, diberikan apa? Ibu pernah ngerasa, itu gamis teh lucu ya, gitu ya. Tapi belum bisa kebeli. Sholawatin we heula. Doain dulu sholat gitu ya. Meskipun akhirnya jadi kebawa-bawa pas lagi sholat ya. Allahu Akbar. Eta gamis teh Masya Allah. Allahu Akbar. Kabeli mualnya. Sami Allahu liman hamidah. Si bapak kan mau ngasih uang belanjanya. Allahu Akbar. Aduh, mana lagi diskon hari ini? Allahu Akbar. Diskonnya hari ini terakhir loh. Allahu Akbar. Ada temen juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Sekalian jemput anak nih, bisa nih, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Asa bedanya Bu? Kebalik ya. Sholatnya keterima nggak Bu yang kayak gitu? Ya. Tapi punten ya. Anggaplah ketika akhirnya itu jadi keinginan gitu ya. Ya anak SMA misalkan pengen punya motor, minta ke orang tuanya, maaf nah kami belum ada biaya, mau kerja, nggak mungkin sambil sekolah, nggak mungkin ninggalin sekolah ya. Akhirnya gimana? Ada Bu yang akhirnya ambil wudhu, sujud minta ke Allah. Meskipun doanya, ya Allah yang motor ya Allah, nggak apa-apa. Allah juga kok yang nanamin keinginan itu dalam hati kita, ya. Sehingga akhirnya dia terus tadinya sholatnya telat, sekarang tepat waktu di masjid. Hayang naon motor ya Allah, ya. Akhirnya mulai duha, mulai tahajud, terus rajin coba, ya. Sampai suatu ketika saking seringnya sholat tahajud jadi kebiasaan, dia nggak sholat tahajud satu malam Bu, tapi sholatnya tetap saf paling depan sholat subuhnya, ya. Dan beres sholat yang tadinya minta motor karena tadi malam gak tahajud, nangis di hadapan Allah, ya Allah maaf tadi malam gak tahajud, hati kerasa berat. Dan doanya berubah dari yang tadinya minta motor, ya Allah jadikan ini hari terakhir hamba tidak tahajud, mulai besok izinkan hamba tahajud ya Allah. Bu coba Bu, sholat minta supaya bisa tahajud, kira-kira soleh gak orang kayak gitu? Gara-gara apa solehnya awalnya? Gara-gara motor ya. Jadi rajin. Akhirnya terus dijaga. Suatu ketika nyetak buku tabungan, lihat saldo, perasaan tabungan udah cukup. Dulu teh saya sholat buat apa ya? Asaan teh pengen buat beli motor. Kenapa sekarang uangnya udah cukup malah nggak pengen beli lagi ya? Azan berkumandang, badan udah nggak biasa. Kalau azan biasa langsung lari ke tempat wudhu untuk sholat tepat waktu. Ya, coba mudah bagi Allah sekedar menanamkan keinginan pada seorang hamba. Yang penting dia lari dulu ke Allah. Ketika dia udah nyari Allah, mudah bagi Allah mencabut keinginan itu kembali dari hatinya. Kalau Allah udah pengen narik seseorang, karena salah satu ayat yang jadi pegangan kami ketika dulu pulang dari Thailand, berusaha bertobat dan yang lain-lain, adalah surat Fatir, surat 35 ayat 45-nya. Surat apa? Fatir surat 35 ayat 45. Ini ayat terakhirnya, ya. Kalau dibukanya di mushaf standar itu di pojok kiri atas sebelum Yasin. Pas banget, tinggal satu ayat di pojok. Ini ayat penghibur banget waktu itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin
walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. So kalau mau sambil dilihat terjemahannya, saya izin bantu terjemahkan. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, langsung Allah balas kontan seketika, detik itu juga hukumannya. Maka kata Allah, tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Betul begitu terjemahannya? Ya. Jadi maksudnya apa tuh? Maknanya dua. Satu, orang ternyata tidak ada yang luput dari dosa. Satu, ya. Dua, sekecil apapun dosa itu tetap layak bagi Allah untuk matiin hamba itu detik itu juga. Tadi, kalau semuanya dibalas kontan, bumi ini udah kosong, nggak ada yang bernyawa lagi. Ya, berarti dosa sekecil apapun sebetulnya kita tuh dihukumnya layak dimatikan. Tapi kenapa masih ramai kayak begini? Lanjutannya, walakin, tetapi yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya, ila ajalim musamma. Jadi Allah menunda semua hukuman itu nanti sampai ada waktunya di mana hari itu udah nggak bisa lari lagi dari ketentuan Allah. Ya. Tapi sebelum hari itu datang juga, berarti silakan, pintu taubat masih terbuka selebar-lebarnya. Selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, taubat masih bisa diterima. Ya. Karena ngelihatnya gini Bu, kalau kita ngerasa, ih asa saya punya banyak dosa ya, asa pengen taubat, tapi diampunan mualnya. Kayaknya udah kepalang dosa, kepalang basah lah, nyemplung aja sekalian. Gitu misalkan ya. Hati-hati, itu waswas syaitan. Karena syaitan gak suka kita tobat Bu. Tapi syaitan gak bisa ngalangin kita tobat. Gak mau tetap pengen tobat, pengen pergi ambil wudhu terus sholat. Apa kita dicegat gitu di tempat wudhunya? Pas lagi sholat ditendang sama setannya? Enggak, gak bisa Bu. Jangankan gitulah, ibu di rumah nyalain murotal Al-Quran 24 jam, kan setan gak betah. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa Bu. Coba kalau bisa horor ya, parum sorangan ya. Gak bisa Bu. Mereka paling banter ngapain? Paling kasih was-was, bosen Quran melulu, ganti kayak yang lain. Kalau kita gak mau, apa murotalnya dibanting gitu? Enggak. Terus kalau kita tetap pengen tobat, apa digebugin sama setannya, dicekek pas lagi sholat? Enggak Bu. Jangan kemakan film-film horor. Ya. Ujuk-ujuk tahu-tahu dicakar, enggak, itu mah nggak bisa apa-apa. Inna kaida syaitona kana doifa. Surat An-Nisa 76. Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, doif. Kalaupun kita ngerasa berat, kalau kita ngeladenin, contoh ya, laki-laki sendirian di kamar, jomblo, ada internet, syahwat naik, ya, lihat dulu gambar-gambar, ada videonya 1 jam, lihat dulu 1 menit, susah tuh buat lari. Tapi kalau ketika syahwat itu naik, langsung taruh handphonenya, pergi keluar rumah, main futsal kek, bantuin tetangga pindahan kek. Kok nggak ada tetangga pindahan, ajak dia pindah, ayo Pak pindah. Masya Allah. Ya. Pulang-pulang capek, sholat, pulang, tidur, udah. Tapi kalau diladenin berat. Sama ya. Aduh, suami teh lagi kurang perhatian, ya. Pergi reuni, ketemu mantan, aduh. Mulai diladenin chatnya, rujit. Apa rujit? Rusak melejit. Tapi kalau dari awal udah, nggak usah dibalas, ya, lebih mudah, ya. Karena aslinya lemah, kita yang bikin itu jadi kuat, ya. Jadi kayak gitu. Kalau emang balik lagi, kalau emang Allah udah segitu bencinya sama kita, Bu, sambil kita ingat dosa-dosa kita yang lama, ya. Kalau Allah emang udah segitu bencinya, mudah kok bagi Allah matiin aja kita waktu lagi maksiat. Mudah nggak bagi Allah matiin kita waktu lagi maksiat? Tanya kepada Allah, ya Allah kenapa saya masih hidup? Kan satu pertanyaan, jawaban yang jelasnya, Allah nungguin tobat kita. Allah masih ingin suatu saat kita mungkin yang dapat hidayah. Alam. Ya. Itu kalau ke diri, kalau ke orang, kok lihat nih kok, tuh saya ngelihat dia lagi maksiat, bahkan saya rekam nih, ada rekamannya.
Ini kira-kira orang kayak gini nerakanya belah mana kok? Naudzubillah ya. Punten, tinggal jawab aja. Itu orang yang kamu lihat lagi maksiat, masih hidup nggak sekarang? Masih sih. Oh berarti sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi aja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nyampe nyebut-nyebut kayak gitu? Nu gitu nomual di ampunan. Yang kayak gitu tuh yang bakal di neraka. Enggak. Kalau Allah mau suatu saat bisa dia yang jadi ahli ibadah, kita yang tergelincir maksiat. Enggak. Kita yang udah di sini juga bukan kita yang soleh-soleha. Enggak. Kalau mau jujur ya. Karena sama, setan nggak suka nih kita ngaji kayak gini bu. Tapi juga sulit bagi setan pulang dari sini kita ngerampok bang rame-rame. Sulit bu. Terus gimana cara setan gugurin pahala kita ngaji kayak gini bu? Nyampe depan rumah, pas lagi buka pintu, ngeliat tetangga lewat, mau ngomong dalam hati. Rumah dekat masjid, gak pernah tuh kelihatan di pengajian. Kacau. Gak ngomong bu, mingkem. Tapi dalam hati doang kayak gitu. Ya. Kacau lah, sucian ya saya. Naudzubillah. Was-was syaitan itu luar biasa. Padahal wallahi kita nggak tahu. Iya, mungkin dia nyari duit dari gelap sampai gelap. Dari sebelum subuh sampai setelah isya. Tapi terjaga 5 waktunya. Masjid di mana-mana banyak kok. Kita malam ngorok, dia sholat malam, nggak ada yang tahu. Ya. Dia kudu nyari duit dari gelap sampai gelap. Ternyata yatim piatu dan dia anak sulung dari 6 bersaudara. Harus nafkahin 5 adeknya, nggak ada yang tahu. Kita bisa ke masjid, yuk kalau pengen jujur. Iya kok, kan kerjaannya enak. Suami juga alhamdulillah mapan. Kok bisa mapan suami? Oh alhamdulillah kuliahnya tinggi. Kok bisa kuliahnya tinggi? Dulu orang tua kami mampu. Kok bisa mampu? Iya Allah juga sih yang nolong ya. Berarti kita sekarang bisa di masjid karena kita sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Enggak. Jangan sekali-kali. Kadang mah punten ya. Ada orang bisa nggak jadi ikut pengajian, sadar bikin dosa, sadar tobat, tapi da punten da kumaha belum punya gamis bu, cuman ada kerudung cekek leher. Tapi tahu, oh kalau pengen jadi baik ke masjid perginya. Begitu nyampe masjid, dilirik dari atas sampai bawah sama yang hijabnya udah syari. Sampai manggilnya aja nggak berani pakai suara bu, pakai biwir. KD ditampol malaikat terbalik deh. Nunjuk orang pakai lidah. Ngeliatnya gak cantik bu, gak elok. Ya. Bisa jadi gara-gara itu tuh sekedar bahasa tubuh bisa nggak balik lagi. Pulang dari situ dia stres, saya kudu nyari kemana lagi ya tuh. Diajak temennya minum, nyampe tempat maksiat, semuanya welcome. Silakan bos, ayo duduk di sini. Masih kaku-kaku, minumannya tumpah. Aduh maaf ya tumpah, gelasnya pecah. Gak apa-apa, udah nih saya kasih gratis yang baru. Kok welcome banget ya di tempat maksiat. Tempat yang katanya orang-orang baik, kok malah aku diginiin? Demi Allah, bisa jadi kita jadi kebagian pahala jariahnya cuman gara-gara bahasa tubuh kita. Karena orang gak jadi tobat gara-gara kelakuan kita. Naudzubillah. Dan kita yang sekarang berada di tempat baiknya punten Allah yang tolong. Ingat dulu ketika ada yang nanya, kok aku teh hijrah tapi suka dikatain so alim sama teman-teman, gimana jawabnya? Kita hijrah ke masjid pakai kerudung syar'i bukan tanda orang alim. Tanda orang pengen jadi alim. Baru pengen lu. Bisa jadi alim nggak tahu. Allah tolong bisa jadi. Allah nggak tolong kita nggak bisa apa-apa. Dah hamba. Biarin loh ya. Tuh alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Udah tenang aja. Ya udah kok oke kita berdakwah. Tapi dia nggak nurut-nurut kok. Masih maksiat. Dah tenang. Kita disuruh. Kita meninggal tuh nggak akan ditanya sama Allah. Udah berapa orang yang kamu mualafin? Udah berapa orang yang kamu bikin tobat? Enggak, demi Allah nggak ditanya itu. Karena perintahnya dari Allah cuman fadzakir innama anta mudzakir. Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya, nggak bisa.
Kalau manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya, satu dunia harusnya udah soleh berkat dakwahnya Nabi. Tapi lihat ayahnya Ali bin Abi Thalib, Abi Thalibnya. Sampai di detik terakhir wafatnya, Nabi, di sekelilingnya ada Nabi, di sekelilingnya ada kafir Quraisy rebutan itu. Jangan kembali ke agama, tetap dengan agama nenek moyangmu, tetap jangan ikut Muhammad. Semuanya pada ngomorin. Nabi berbisik diri, wahai pamanku yang kusayangi karena Allah, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa menjadi saksimu nanti di hadapan Allah. Sampai meninggal pun gak keucap itu la ilaha illallah. Nah, kan itu perpisahan yang paling menyakitkan, betul. Bu, punten, anak ibu soleh, ibunya soleha. Paling cuma meninggal tuh cuma masalah perbedaan jam keberangkatan. Kalau ujung-ujungnya tujuannya ke surga, ketemu lagi nggak? Cuman kan yang paling sakit di dunia selalu bersama, tapi tujuannya beda. Satu bismillah berupaya ke surga, yang satu nggak mau ke surga, kan? Wah, itu kepahitan yang luar biasa. Sampai akhirnya Allah hibur dengan nanti diperjalankan Isra Mi'raj. Ya, Masya Allah. Nah, dakwah baru akan menjadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Ya. Aduh gimana nih, aku udah mulai pertama kali harus kajian. Di sana kan ada guru-guru aku, ada teman-teman aku. Aduh gimana nih nanti kalau salah, kalau apa? Salah jadi ada yang benerin nanti. Orang nggak jadi soleh gara-gara kita. Ya, gitu. Orang jadi soleh Allah yang ngubah, bukan omongan kita. Jangan ngaku-ngaku. Orang nggak jadi soleh setelah dengar nasihat kita. Selagi niat kita benar, jadi pahala di sisi Allah. Saya ruginya belah mana berarti? Ya, kalau misalkan dengan dakwah itu masih berat, gimana nih? Aduh mana aku belum up? Enggak. Anggap nih saya salah nyampein misalkan. Dikeliling misalkan ada para guru. Salah, dibenerin. Ya alhamdulillah tuh jadi ada yang benerin. Emangnya syarat berdakwah itu nggak boleh salah sama sekali? Enggak, ya. Orang-orang yang pada tulus berdakwahnya karena Allah, ya. Imam Malik pernah ditanya, diuji, Allah tahu. Beliau tahu ini yang nanyanya sekedar ngetes. Beliau bahkan pernah dengan sengaja menjawab lebih dari setengah jumlah pertanyaan, sengaja jawab tidak tahu. Meskipun mau diomongin orang, masa imam besar nggak tahu, aneh. Nggak peduli. Ya. Karena tahu kalian juga nanya cuma ngetes. Ya. Lagian kalau nggak tahu emang kenapa? Ini saya misalkan nanti ditanya nih, kok apa hukumnya ini? Saya jawab, tidak tahu. Kenapa emang? Saya langsung diusir gitu dari sini? Enggak. Ya. Daripada so tahu, takut dibilang salah, jawab aja asal. Malah jadi salah, nyesatin orang. Aduh, dosa jariahnya. Enggak Bu, enggak berat dakwah itu. Baru jadi berat satu, kalau ngewajibin orang harus soleh gara-gara kita. Nggak bisa. Kita nggak disuruh itu. Ya. Udah weh. Gak bisa nyampein, sok jadi contoh, jadi kebaikan. Ya. Orang zolim biasanya orang dijahatin balas jahat, kita dijahatin balas kebaikan. Kita dimusuhin tetap berbuat baik. Sampai orang itu akhirnya suatu ketika bertanya, kamu kan biasa aku jahatin, kenapa sih sekarang malah nolong? Bukan akunya yang baik, ini mah Allahnya aja. Gitu ya Islam teh. Ajib itu dakwah ya. Kadang kita coba dicolek balas nyolek, diciwit balas nyiwit, ditabok balas nabok, disindir balas nyindir. Terus buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Orang lain ngehina, itu buruk kan? Terus udah tahu itu buruk, kita balas ngehina, itu buat apa ngaji tiap pekan? Ya rindu. Dan dihina makhluk, dikatain sampai jeding itu biwir, ya. Enggak berubah. Saya ngatain ibu ya misalkan, ibu monyong kamu, apa mulut ibu langsung mancung? Gitu mulut ibu ya. Malah mulut saya yang harus monyong, karena sulit menyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah, nggak bisa. Ya. Tenang aja, ringan demi Allah, Insya Allah. Ya. Dan hidayah itu ada di mana aja. Tinggal kita mau ngambil pelajaran atau enggak. Mangga lah mau diapain aja, yang penting kau suka ya Allah, jadi tambah dekat. Sok lihat kira ya, orang yang makin nurut sama Allah, kita kan suka dibilangin ya, nurut kira sama Allah biar hidup teh enak. Enggak juga ya, malah bisa jadi makin nurut sama Allah tambah banyak tuh masalah ibu.
Lihat para nabi, Bu. Lebih nurut para nabi atau kita? Nabi. Tapi masalahnya banyakkan nabi atau kita? Nabi mah sekedar lelah dakwakin umatnya, dicaplok ikan paus. Kita mah pernah ninggalin sholat sengaja dicakar kucing enggak? Ya. Coba. Tapi kok mereka tetap jadi orang baik sih? Kayak gak pernah ngambek, gak pernah marah. Ngambek sih pernah, satu mereka marah. Kalau Allah dan Rasulnya dihina, marah mereka. Ya. Kok mereka gak pernah sedih? Pernah sih sedih. Kalau dirinya hari ini tidak lebih takwa dari diri mereka yang dulu. Sisanya mau diuji hartanya diambil kek, mau diapain kek, monggo ya Allah. Yang penting kau tambah suka. Jadi bukan masalahnya yang hilang, tapi cara menyikapi masalahnya yang jadi baik. Ingat ya, tidak ada masalah yang berbahaya. Yang bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Ya. Sok ya, contoh. Pandemi kemarin masalah nggak, Bu? Salah. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Sisa uangnya tinggal 100 juta. Besoknya PSBB, lockdown. Tambah-tambah nggak masalahnya? Tambah. Tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Masa orang banyak masalah nggak tambah banyak kebutuhan? Maka dia dapat wahyu, bukan wahyu ya, bukan nabi soalnya. Maksudnya kayak dapat gitu ya. Dapat ilham lah gitu ya. Kayaknya orang bakal butuh masker nih gitu ya. Maka dia jadi salah satu pengusaha masker pertama di Bogor, nggak nyampe setahun, 100 jutanya jadi 800 juta dulu. Gara-gara masalah. Mindsetnya bagus. Kita kan kalau ada masalah, masalah ngaco, aing mau bisa iya mah. Udah. Tuh kita yang hancurin diri sendiri. Ya. Contoh yang lain, ada orang tinggal di dalam gang, angkot nggak lewat depan rumahnya, udah nggak muat ya. Tapi tiap hari harus berangkat kerja, masalah nggak? Salah, ribet. Ya. Ada lagi orang yang lain punya motor tapi nganggur, masalah nggak? Salah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi ojek online. Tapi jangan dipakai chatting yang enggak ya. Ups. Ya. Dipakai akhirnya buat nyelesain masalah dua orang tadi. Maka kalau si penemu aplikasi ojek online-nya minimal buat dunianya dia lebih sukses daripada orang banyak, wajar karena beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah. Bisa jadi gara-gara masalah itu kita tambah mulia derajatnya di sisi Allah. Apa-apa monggo, silakan. Masalah mau diapain aja. Bantuin orang dijahatin gimana? Apa-apa kan dia yang zolim. Tapi kamu dijahatin, saya mah bakal mati kok. Cita-cita ke sorga. Nabi Adam alaihissalam aja diusir dari sorga, dosa nggak dihiji. Coba saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Tapi pengen ke surga, dosa nggak cuma satu, sholat lupa rakaat wae, istighfar kurang, sedekah komodei. Berarti saya kudu modal apa ke surga teh? Kudu penggugur dosa. Tahu-tahu dia fitnah, alhamdulillah jadinya. Makanya pengen nganterin kue bolu ke si pemfitnahnya. Tapi kamu digali-gali aibnya. Coba lihat ya. Dia ngegali aib kita sampai begadang tuh. Kurang makan, kurang tidur, besoknya tipes. Demi nyari aib kita, Bu. Coba. Orang yang ngakunya cinta sama kita aja gak segitunya, Bu. Ya. Tapi akhirnya aib kamu jadi dibongkar. Gara-gara dibongkar, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri ini. Ingat, manusia bisa jadi tambah baik kalau selalu dipuji atau dikoreksi. Koreksi. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Dia nyebarin aib saya, jadi tahu saya apa yang harus saya perbaiki. Tapi kan jadi dihina. Emang orang ngehina apa sih? Ya, paling kehinaan yang orang lain sebut lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Orang nyebut apa? Dennis, banyak omong kamu. Tuh cuman dibuka satu aib saya. Dia nggak tahu saya nggak cuman banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, dan lain-lain. Itu nggak dibongkar sama Allah.
baik weh. Misal, ya kan? Tapi kalau udah ditolong dia jahat, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Tapi kelakuannya nyebelin, ya kan meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Orang kalau udah tinggal Allah aja terus-menerus, sampai bingung bu, hidup teh ruginya belah mana itu, ya. Karena emang baru bisa ngerasa rugi teh dua. Ya, satu ya mungkin kita terlalu cinta tadi sama dunia ya. Atau tadi dua ya mungkin kita belum pengen surga ya. Jadi ngerasa stres menderita, nggak tenang aja, nggak masalah. Ingat kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang adalah tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti akan pergi, namanya titipan harus dikembalikan. Terus ketika ini semua sudah tiada, apa yang tersisa buat kita? Ya. Kata imam yang lain, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, kenapa orang masih gampang sedih? Dua alasannya. Kita membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ulangi, kita membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Pantas sedih. Karena gini nih, misalkan gini ya. Rumah kita di ujung jalan, Bu. Ya. Rumah kita di ujung jalan. Untuk nyampe rumah itu, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Dikasih pegangan dari emas, karpet yang empuk, lampu sorot, tanaman hias, pengharum. Tapi rumahnya bobrok. Gak ada pintunya, temboknya bolong, jendelanya pecah. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita gak mau tinggal di jembatan? Iya kan? Kenapa kita menderita? Kita lagi di jembatan nih Bu, nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk bagusin jembatannya aja, lupa membaguskan rumah kita yang asli, yang suka tidak suka kita pasti pulang ke sana, wajar atau menderita, sedih melulu. Kenapa? Karena kita sedang membangun sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Stres kan? Udah tahu bakal ditinggalin, tapi dibela-belain segitu-gitunya. Sampai segitunya, ya. Jadi, kan menderita. Ingat ya, bukan berarti dengan ini jadi nggak boleh punya. Maka silakan jadi orang kaya, silakan jadi orang punya jabatan, silakan viral, silakan centang biru. Tapi ingat, itu semua masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Enak? Hati tambah tenang atau gelisah? Berarti kita baru saja membuktikan firman-Nya Allah, surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenteram. Bukan karena omongan si Koko, bukan. Kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Jadi pasti ingat Allah. Ingat Allah, hati jadi kalau masih gampang lagi stres, kecewa, sederhana, cari cermin, tanya ke dalam diri, kita lagi ingat Allah atau ingat apa? Ya. Makin gak ingat Allah, makin tidak tenang. Ya, cukup? Udah, segitu dulu. Baik, mohon keridoan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Ya, mungkin sudah berdiri, silakan kita duduk lagi sama-sama. Sama-sama bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikanlah sisa usia kami hanya menjadikan Engkau yang nomor satu di hati kami ya Allah. Dekatkanlah kami kepada sahabat, guru, lingkungan, ilmu yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Dan ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, terus terima kami dalam masjid-Mu ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami akui kami hamba-Mu yang zalim, yang fakir, yang lemah, juga jahil ya Allah. Sungguh kami rugi jika kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan diri ini wafat. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, sungguh kami takut atas dosa-dosa kami ya Allah. Namun kami juga begitu lemah sehingga terus tergelincir dan begitu mendambakan surga-Mu ya Allah. Maka ya Allah, selalu anugerahkan hidayah-Mu untuk kami ya Allah. Kuatkan kami untuk bisa terus beramal salih. Kuatkan kami untuk bisa terus istiqamah. Kuatkan kami terus untuk bisa terus selalu mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami mengurus permasalahan kami sendiri walau hanya sekejap mata ya Allah. Sungguh kami bergantung dan lemah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada beliau-beliau ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak yang berbakti, menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Tolong terima amal salih kedua orang tua kami ya Allah. Anugerahkan tempat terbaik bagi mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, juga muliakan seluruh guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Kami tidak sanggup dengan membalas apapun ya Allah. Hanya Engkau balasan terbaik untuk kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Kami titipkan mereka kepada-Mu ya Allah. Kami tidak mungkin selalu 24 jam menjaga mereka ya Allah. Karena itu kami titipkan, jauhkan dari pergaulan yang buruk, dekatkan dengan teman-teman yang baik, dekatkan dengan lingkungan yang membuat mengingat kepada diri-Mu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jaga kami ya Allah. Izinkan kami bisa terus menjadi hamba-Mu yang terus bersujud kepada-Mu ya Allah. Pahami kepada kami betapa besar nikmat hidayah dari-Mu ini ya Allah. Jangan Kau biarkan keimanan hilang dari hati kami ya Allah. Kumpulkan kami tidak hanya di majlis ini ya Allah, tapi juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang hadir, para tenan, para jemaah, para bunda. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mohon selalu doa dan nasihatnya, tolong dimaafkan jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya.
Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.